Hai kawan pajak, jumpa lagi dengan IPK, Informasi Pajak Kita bersama Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Kawan pajak, bulan Desember 2022 lalu telah terbit turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang HPP. Salah satu di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 yang terbit tanggal 12 Desember tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai dibebaskan dan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu dan atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean. IPK kali ini adalah bagian kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Namun sebelum itu, mari kita ingat-ingat lagi dari bagian 1 ketentuan ini. Pada bagian 1 kita mengulas tentang latar belakang barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan JKP tertentu dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis dan dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan JKP tertentu yang bersifat strategis di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP tertentu yang bersifat strategis dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pada bagian 2 ini kita akan menyampaikan tentang BKP atau JKP yang tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis dan penyerahan JKP tertentu yang bersifat strategis dan atau pemanfaatan JKP tertentu yang bersifat strategis dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang kedua, impor BKP yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk. Yang ketiga, pengkreditan pajak masukan. Dan yang keempat, evaluasi. Baik, mari kita simak untuk info yang lebih lengkap. Yang pertama, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis dan penyerahan JKP tertentu yang bersifat strategis dan atau pemanfaatan JKP tertentu yang bersifat strategis dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 1. Kapal angkutan laut, angkutan sungai, angkutan danau dan angkutan penyeberangan, penangkap ikan, pandu, tunda, tongkang, suku cadang, alat perlengkapan dan alat keselamatan. 2. Pesawat udara, suku cadang, alat keselamatan, perbaikan dan pemeliharaan. 3. Suku cadang pesawat udara dan peralatan perbaikan. 4. Kereta api, suku cadang peralatan perbaikan dan juga prasarana. 5. Komponen kereta api, suku cadang peralatan perbaikan dan prasarana. 6. Emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara. 7. Jasa persewaan pesawat udara yang dimanfaatkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional. 8. Jasa persewaan kapal ke pelabuhan, perawatan, dan perbaikan kapal. 9. Jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian Umum. Bagian kedua, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM, impor BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk diantaranya 1. BKP yang atas impornya dibebaskan dari pungutan bea masuk. 2. BKP kiriman hadiah untuk ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan. 3. BKP keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 4. BKP barang keperluan khusus penyandang disabilitas. 5. BKP peti atau kemasan lain berisi jenazah atau abu jenazah. 6. BKP barang pindahan TKI, mahasiswa, PNS, anggota TNI atau Polri. 7. BKP barang pribadi dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu. 8. BKP barang impor sementara. 9. BKP barang dipergunakan oleh K3S minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. 10. BKP barang yang telah diekspor dan diimpor kembali dalam kualitas sama. 11. BKP barang yang telah diekspor untuk perbaikan dan diimpor kembali. 12.
BKP barang untuk diolah atau dipasang pada barang lain yang mendapat KITE, kemudahan impor untuk tujuan ekspor. 13. BKP barang yang diimpor oleh usaha atau industri mikro, kecil, dan menengah. 14. BKP barang dalam rangka kerjasama atau PKP 2B oleh kontraktor. 15. BKP barang kiriman untuk penanggulangan bencana alam. Bagian 3. Pengkreditan pajak masukan. 1. PM atas perolehan BKP dan atau JKP impor BKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang berkenaan dengan penyerahan BKP tertentu, JKP tertentu, BKP tertentu yang bersifat strategis dan atau JKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan masuk ke formulir 1111B3. 2. PM atas perolehan BKP dan atau JKP impor BKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang berkenaan dengan penyerahan BKP tertentu dan JKP tertentu yang bersifat strategis yang tidak dipungut PPN dapat dikreditkan jika memenuhi ketentuan pengkreditan PM dalam Undang-Undang PPN masuk ke dalam formulir 1111B1 atau formulir B2. Bagian 4. Evaluasi. Pembebasan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut sebagaimana diatur dalam PP 49 tahun 2022 ini bersifat sementara waktu atau selamanya. Pembebasan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut sebagaimana diatur dalam PP 49 2022 dimaksud dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap penerimaan negara. Evaluasi dilakukan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi, impor dan atau penyerahan BKP atau penyerahan JKP dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dapat dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Demikian sekilas substansi-substansi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, dapat menghubungi Kering Pajak 1 500 200 atau ikuti kelas pajak online Cafe 100 Kanwil DJP Jakarta Selatan 1 dengan menghubungi nomor WhatsApp 0817 0265 266. Sampai jumpa dengan informasi pajak terkini lainnya. Pajak Kuat, Indonesia Maju.